Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa adama nafa'an bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, masih tentang pada malam ini pembahasan masih tentang wudu ya. Kemarin sudah kita bahas masalah pada wudu, dan pada malam ini kita sambung ke sunnah-sunnah berwudu. Jadi ini mas sunnah aja, kalau kamu dikerjain dapat pahala, enggak dikerjain iya nggak apa-apa, gitu ya. Jadi di dalam kitab perhatikan sunnah-sunnah wudu ada 10 ya, di dalam kitab takrib atau protokorib ini ada 10. Cukup banyak ya, ada lain lagi juga banyak. Cuman dalam kitab ini hanya disebutkan 10 macam sunnah-sunnah wudu. Kemarin sudah dibahas tuh, PRT. Pertama apa kemarin? Membaca basmalah ya. Bismillah, minimal bismillah, lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau ambil sunnahnya lagi gimana tuh, kayak cara PAT wudu tuh? Syahadat dulu. Kalau mau ngambil sunnah Nabi litiba ya, apa dulu? Syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus alhamdulillahilladzi ja'ala ma'atahu tahuran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru cuci tangan. Tuh. Kata Bang Maun panjang amat. Tinggalan jamaah. Ya wudunya 10 menit lagi mau ini ya. Gitu ya. Jadi itu yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai siku sampai pergelangan tangan. Diusap gitu ya. Ini menjadi kesunahan. Kita kala kalau kita bangun tidur apa dari mana-mana tuh tangan kita takut najis gitu. Kayak kemarin ada yang nanya sama saya, kalau badan contoh badan mandi besar atau wudu terus badannya ada autan, itu dihilangin dulu autannya yang di tangan, dihilangin dulu autan atau hand body. Katanya bisa pakai hand body tuh kalau mancing, tuh hilangin dulu hand body-nya ya, jangan sampai air tersebut bercampur dengan hand body. Permasalahannya bukan air ngucurnya, air ngucur mah suci, paham nggak? Tapi kan dia turun kena hand body, kegosok nyampur nggak? Nyampur. Jadi airnya bukan air suci, mensucikan. Itu masalah yang itu. Makanya disunahin membasuh kedua telapak tangan tuh, jangan langsung muka ya. Itu yang sunnah kedua. Dan yang ketiga, wal madmadatu. Dan itu yang ketiga, sunnah wudu itu berkumur-kumur ba'da ghusil kafaini, setelah membasuh kedua telapak tangan. Tuh habis basuh kedua tangan, kumur-kumur ya. Wa yahsulu sunnati, dan hasil asal sunnah daripada kumur-kumur bagaimana caranya supaya hasil kesunahannya? Bi'idkhalil ma'i fil fami, dengan memasukkan air ke dalam mulut. Tetapi jangan niat dulu Pak di sini. Takut kita niatnya pas kumur-kumur kena bibir, akhirnya kumur-kumur menjadi hilang kesunahannya gitu. Jadi baca bismillah, cuci tangan, kumur-kumur ya, masukkan air ke hidung, baru tuh niat di muka. Kalau kita sudah niat tuh dari cuci tangan misalkan, terus kumur-kumur, ketemu niat di hati, kena bibir, nggak jadi kumur-kumur sama yang sisa, itu menjadi sia-sia ya, gitu. Jadi kumur-kumur dulu Pak, masukin air ke dalam mulut.
Sawaun boleh juga atau sama ada. Idarohu mau dikumur-kumur mau kagak boleh. Masukin dong nih misal enggak kumur-kumur jadi. Dikumur-kumur lebih baik. Mau ditelan apa mau dibuang boleh. Ya misalkan kumur-kumur tuh kita telan nggak apa-apa jadi sunahannya. Jadi kalau bulan puasa nggak boleh? Jangan. Iya. Boleh apa nih belajar. Jadi sawaun idarahu fihi sama ada diputar-putar tuh air di dalam mulutnya wa majahu atau dibuang lagi tuh air dari mulutnya amla. Boleh. Sama aja dapat kesunahannya. Tetapi sangat disangatkan bagi orang yang nggak puasa. Kalau kita nih nggak puasa, itu sunnahnya sangat dimubalago. Sunnahnya sunnah banget bahasanya. Bagi orang yang nggak puasa, harus dikumur-kumur, dibuang, kumur-kumur, buang gitu. Tapi kalau puasa mah, ya sekedar masuk aja, nggak apa-apa saran. Ya, jangan terus, jangan ditelan, ini beda. Ya, jadi kumur-kumur mah mau di apa kumur-kumur ya, mau diputerin tuh air di mulut boleh, enggak juga boleh, mau dibuang atau mulutnya juga boleh, tetap dapat kesusahan. Fa'in aroda al akmala, jika seorang pengen sempurna mah majahu tetap dikeluarin. Kalau mau sempurna kumur-kumurnya masukkan air ke mulut, kumur-kumur dulu tuh, hidro, puterin dulu, dibuang, itu sempurna baru dapat kesunahannya, gitu ya. Kemudian yang sunnah keempat wal istinsyaku, yaitu memasukkan air ke hidung ba'da madmadoti setelah kumur. Itu sunnah keempat wudu. Wa yahsulu aslu sunnati fihi, dan hasil asal kesunahannya mah kalau yang dikatakan masukin air ke hidung atau intisyak mah apa? Bi'idkholi ma'i bil anfi, masukin air ke hidung gitu ya. Jadi enggak harus nyedot. Nih, sawaun jazbuhu sama ada nyedot, mau nyedot mau kagak, yang penting itu masuk air ke hidung jadi intisyak. Paham? Ya, tetapi nanti ada kalau mau sempurna mah tetap dimasukin ke hidung lewat disedot gitu. Ini kita gini dong nih jadi, atau gini dong nempel ini ya, tangan kan masukin doang jadi. Yang bagus di sedot. Tapi kalau puasa jangan. Nempel aja gitu air. Jadi. Paham ya? Bagaimana jedotnya? Ya. Ila khoyashimi, sampai ke mana? Khoyshum, pangkal hidung nih. Berarti dalam jedotnya. Nah itu obat ini kalau kata dokter mah obat sinus. Orang kalau punya sinus itu sering intisyak tuh, masukkan air ke hidung. Ya. Sinus, tahu sinus ya? Bau tuh sinus dari sini nih. Ya, itu obat sinus. Ya. Gitu. Wacaruhu, kemudian kalau dibuang gimana? Boleh dibuang, boleh kagak. Sama kayak kumur-kumur. Misalkan dia masukin air ke hidung keterusan, jadi dibuang ya, lebih bagus kalau dibuang. Wa in aroda akmala, jika mau sempurna istinsyaknya mah tetap dibuang tuh ya. Wal mubalaghatu matlubatu bi malbatu istinsak, dan sangatkan kesunahan bagi orang kumur-kumur istinsak mah, bagi orang yang nggak puasa itu sangat disunahi gitu. Ya kalau puasa jangan. Itu ya Bang Lukman ya, mau diminum lagi. 3 kali buang sekali. Gitu.
Ya pokoknya sekedar nempel nggak apa-apa Bang Haji, nggak apa-apa. Mau masuk mau enggak yang penting. Mbak, kan syaratnya masuk, mau dikit mau banyak mah, nggak harus disedot maksudnya. Kemudian apa yang kelima di situ? Yang kelima apa itu? Mengusap kedua telinga. Yang kelima, Mengusap kedua telinga. kok telinga duluan itu? Telinga ya. Rambut dulu itu kebalik, ya. Rambut dulu. Kalau sini rambut dulu nih. Wa mashu jamirosi, ini rambut tuh ya, lengkap nih. Wa mashu jamirosi, yang sunnah kelima mak mengusap seluruhnya rambut. Jadi kalau kemarin mak wajibnya cuman nempel doang rambut, walaupun pakai pulpen, celup tak jadi. Paham ya? Tapi kalau sunnahnya mak mengusap ke seluruh rambut. Itu mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain mah itu wajib seluruhnya. Rambut harus basah. Gitu. Ya. Walaupun botak. Botak itu kan bahasa doang, Bang. Rambutnya kagak ada. Ya. Boleh saja. Si botak ada nggak si botak? Berpalas saja itu. Si botak ada nggak? Nggak ada. Tetap kan tempat tumbuhnya rambut kan ada. Bukan yang nggak ada rambut, bukan yang apa? Sama sekali nggak ada rambut, ada. Ya pokoknya lemparan batok pala. Itu. Ya. Santuri jenggotnya gimana itu? Jadi gitu. Mengusap seluruh rambut yang ada di kepala. Bagaimana caranya? Caranya begini nih. Jadi sambungin nih jari tunjuk nih. Jadi air gini dulu air nih. Nih. Atau inilah ada. Tapi kan jatuh ya. Nanti kan sini kan masih ada apa bahasan. Nih. Ini di sini tempel di sini nih, di dahi ya. Dahi. Kemudian di belakangin. Tuh. Balikin lagi. Satu. Gitu. Itu sunahnya. Hah? Ya boleh juga, yang penting kan basah. Ini mah litiba. Kalau cara Nabi wudu begitu. Oh enggak. Jadi mau buyur begitu juga boleh. Ini kan lagi nyontoin cara wudu Nabi. Bisa nggak lu? Kopi apa wah? Rendem. Jadi ujungnya begini ya, saya bacain kelamaan lah. Begini, kemudian itu ya, itu 3 kali Pak. 1, 2, ini hitungannya 1, bolak balik 1, 2, 3. Dan setelah itu, misalkan pakai peci atau pakai mama, itu diginiin. Itu sunahnya gitu. Jadi tambahin. Kalau wajib Pak cuma nempel doang itu jadi. Kalau sunnah tadi 3, 1, 2, 3. Kalau dia pakai imamah kan dipakai lagi tuh atau peci. Begini nih. Tempelin. Itu cara Nabi wudu. Kata Bang Omun di bedah. Kalau enggak masuk ke topik kan kebanyakan kan kalau misalnya kena sering di apa seperti tadi dia kena air itu kan suka merah. Cuman ini doang. Basahan bekas tadi tuh. Pas tangan ini. Iya, 1, 2, 3. Cek gitu. Gitu doang. Misalnya Bang Maun pakai peci kan dilepas dulu ambil sunnah. Gitu ya. Enggak masuk pesek pakai peci kalau itu Atau nggak mau ngelepas imamanya, udah berarti ininya aja digituin. Ya. Jadi rambut dulu kenain baru imamah. Berarti nggak dapat sunnah yang lurus semua gitu ya. Ini kalau mau ngambil semua, mau ngambil seluruh rambut dan imamah atau pecinya, begitu caranya. Jadi gitu Bang Hanel. Yuk. Ibadah kerenan dikit ibadah orang ketahuan kan kalau ibadah udah belajar apa kagak. Jangan apa lu mau piak kepala begitu.
Sunnah katanya, kata Ustaz. Ya kan jelek banget ya. Tapi kalau udah tahu caranya mah enak, paham nggak? Kayak orang baru mancing, banyak kan tahu banget ya, ketahuan orang baru mancing loh. Orang masang kail aja tuh ketahuan orang biasa mancing mah kagak. Bener nggak? Iya. Kita ngaji nih tahu caranya, ngelihat orang wudu lucu. Ya karena kita tahu ilmunya. Ya. Nah, jadi yang kelima membasuh seluruh rambut. Tambahin sedikit nih. Al-hikmatu, ya, bermula suatu hikmat. Kenapa tadi disunahin ngebasuh kedua telapak tangan, kumur-kumur dan masukin ke hidung? Ma'rifatun, itu supaya kita tahu ausobil ma'i, sifatnya air, min launin auto min auri. Tuh, dengan kita tadi nyuci tangan dan apa tadi kumur-kumur, kita tahu tuh, kita rasain tuh air, nih air sih bening tapi kayak bau curut, ya kan? Takut-takut campur sama bangke. Itu hikmahnya di situ. Kemudian kalau masukkan air ke hidung sama tuh, supaya kita tahu nih air baunya apa. Kan supaya kehati-hatian sebenarnya, apa? Kesunahan itu timbul untuk kehati-hatian. Itu gunanya tuh tadi, kesunahan dalam wudu. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian ulama, syuri'a ghuslu kafaini, disyariatkan untuk ngebasuh kedua telapak tangan, lil akli. Itu tujuannya supaya nanti kita makan min mawa'il jannati, dari hidangan-hidangan surga. Itu hikmahnya. Ya masa kita mau makan di surga tangan kotor. Itu hikmah wudu nih ya, saya tambahin dikit. Min mawa'il jannati, makan dari hidangan surga. Wal madmadoti, apa guna hikmahnya kumur-kumur? Di kalami rabbil alamin, supaya kita ngomong sama Allah Ta'ala itu dalam keadaan yang bersih. Itu hikmahnya tuh. Wal intinsyak, kemudian kalau apa tadi, masukkan air ke hidung, lisyamir rawaihil jannati, supaya nanti kita nyium bau-bauan surga. Iya, praktekin, jangan mau surganya doang. Wa ghusl wajhi, apa hikmahnya membasuh wajah? Lin nazri ila wajhillahil karim, supaya nanti kita dapat melihat wajahnya Allah. Karena ahli sunnah wal jamaah sepakat para ulama bahwa nanti nikmat paling besar di surga yaitu dapat bertemu sama Allah. Itu sepakat jumhur ulama ahli sunnah begitu. Bagaimana? Wallahu bisawab, kan belum ngerasain, kan masih panjang nanti perjalanan. Maka dalam ilmu tauhid itu tujuan kita cuma dua sebenarnya. Dari kita diciptakan roh kita dari tanzizil qadim sampai nanti ujungnya cuma dua, Pak. Takdirnya mana? Surga apa neraka? Ini kita lagi lagu-lagu aja, lagi syariat. Sebenarnya mah gitu. Tuh, kalau kita basuh muka saat wudu, mana tadi? Supaya kita linazi ila wajhillah, melihat kepada wajah Allah. Wa ghuslu yadaini, basuh kedua tangan, dilubsi siwa, untuk memakai gelang fil jannah, dikasih gelang tuh sama Allah di dalam surga. Oh masurasi, membasuh apa tadi? Kepala ya, dilubsi taji wal iklili, untuk nanti kita make mahkota di surga. Tuh, bayangin aja lagi wudu begitu, Pak, biar tambah semangat. Kita lagi wudu nih, mudah-mudahan lihat Allah begitu. Tangan mungkin pakai gelang, rambut mudah-mudahan pakai mahkota nanti di surga. Kemudian apa lagi? Habis rambut, kuping ya. Mau masuk uzunai li sima'il kalami rabbil alamin, untuk supaya kita dengar kalamullah nanti di surga. Itu kalau telinga ya. Wa ghusl rijlaini, dan kalau kaki apa? Limasyi fil jannati, supaya nanti kita berjalan di surga. Amin ya rabbal alamin. Dari situ udah, wallahu a'lam bishawab.
Semoga ada manfaatnya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.